Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para keluarga besar TS Miftahul Ulama begitu betul wajah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita memasuki bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan mengisi kegiatan bulan Ramadan dengan berbagai ibadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keistiqomahan sehingga kita bisa memetik dan mengisi waktu sabar selama bulan Ramadan ini dengan penuh khidmah dan kekhusyukan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in rahimakumullah, insyaallah sejak hari ini kita akan membaca sebuah kitab namanya Ayyuhal Walad. Kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam wa Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab ini isinya adalah pesan-pesan beliau kepada salah satu muridnya, kepada salah satu santrinya yang telah menghabiskan masa mudanya untuk mencari ilmu. Sebetulnya kitab ini adalah sebuah respon dari pertanyaan-pertanyaan, dari permintaan sang murid kepada Syekh Ghazali untuk menjawab pertanyaan dan kegelisahan yang dialami selama ini. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita buka tawassul. Kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, para para sufi, khusus muallif kitab ini, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, serta para guru-guru kita, masyayikh pesantren Miftahul Ulama, perintis. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan manfaat ilmu barakah beliau. Dan terutama juga mari kita hadiahkan pahala pembacaan suratul Fatihah ini pada para sesepuh kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka diberikan ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bulan Ramadan. Ala hadin ya ala kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala rasulillah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdu segala puji lillah itu milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wal 'aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Wassalatu rahmat wassalam, dan keselamatan
ala nabihi, mudah-mudahan tetap kepada Nabi Muhammad, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarganya ajma'in semuanya. I'lam anna wahidan min al-talabati al-mutaqaddimin لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي قدس الله روحه. اشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس، ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله وقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي لي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري. اعلم, ketahuilah, anna wahidan, sesungguhnya seorang minat talabatil mutaqaddimin, dari para pencari ilmu, para santri al-mutaqaddimin yang terdahulu, lazama khidmat asy-syekh, lazama senantiasa menetapi khidmat asy-syekh, untuk berkhidmah kepada Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam, yaitu Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu, mudah-mudahan Allah mensucikan ruhnya. Washtaghalah, dan dia menyibukkan diri, bitahsil, dengan menghasilkan ilmu, wa qiraatil ilmi, dan membaca ilmu alaihi kepada Imam Al-Ghazali, hatta jama'a, sehingga dia mengumpulkan daqaiqal ulumi, rincian-rincian ilmu, wastakmala, dan dia menyempurnakan fadailan nafsi, keutamaan-keutamaan jiwa. Summa innahu, kemudian sesungguhnya seorang tersebut tafakkar, berfikir, yauman, dalam suatu hari, fi hadi nafsi, di dalam keadaan jiwanya, wa khatara, dan dia terbesit ala bali, atas hatinya. Qala, dan dia berkata, inni, sesungguhnya saya, qara'tu, telah membaca anwa'an minal ulum, berbagai macam dari ilmu-ilmu, wa saraftu ray'ana umri, dan saya menghabiskan masa mudaku ala ta'allumiha, untuk mencari ilmu, wa jam'iha, dan mengumpulkan ilmu. Wal'an, sekarang, yang bagi pantaslah bagiku, an a'lama, untuk agar saya tahu, ayyu naw'iha, ilmu macam yang mana, yang fauli, yang akan bermanfaat bagiku, wadan, di hari esok, wa yu'annisu, dan membuat senang ni kepadaku, fi qabri, di dalam kuburanku. Apa yang saya baca tadi adalah sejarah bahwa ada seorang santri dahulu, tepatnya dia adalah murid Al-Imam Ghazali, yang bertahun-tahun berkhidmah, mengabdi kepada Syekh Imam Ghazali seraya menimba ilmu, membaca ilmu kepada Imam Ghazali, sehingga dia mampu menguasai berbagai disiplin secara rinci. Bertahun mencari ilmu, sehingga dia menguasai berbagai disiplin ilmu. Tidak hanya itu, dia bahkan sudah menyempurnakan tidak hanya sekadar teori yang dia kuasai, tetapi keutamaan-keutamaan diri, akhlaknya, dia juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kemudian suatu hari santri ini berpikir, bimbang,
dalam hatinya dia berkata, saya sudah membaca berbagai ilmu, masa mudaku sudah saya habiskan untuk mencari ilmu, berbagai disiplin ilmu sudah saya kuasai, atau kalau zaman sekarang sudah satu magister dan doktor atau mungkin profesor. Pertanyaannya sekarang dalam hati, saya ingin tahu ilmu yang mana yang akan bermanfaat bagiku nanti di hari akhirat, dan ilmu yang mana nanti yang akan membuat saya senang di kuburan saya. Itu letupan-letupan hati sang murid ini bertanya-tanya kepada dirinya. Sudah sekian, bahkan kalau sekarang mungkin sudah bergelar profesor doktor, tapi pertanyaannya cuma sebentar, lantas ilmu yang mana yang akan membuat hatiku bahagia nanti di akhir? Ilmu yang mana yang akan membuat saya senang nanti di kuburan, mobil khusus di akhirat nanti? Ini keraguan, kebimbangan seorang santri yang sudah intelektual, cendekia, dengan berbagai disiplin ilmu yang dia kuasai. Kalau sekarang mungkin berbagai yang dia tambahkan di depan atau setelah namanya. Namun sebagai santri ini tidak akan bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nih, wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrakahu. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kebimbangan yang pertama, ilmu yang mana yang akan bermanfaat bagiku nanti di kuburan bahkan di akhirat nanti. Pertanyaan kedua, wa ayyuha, dan ilmu yang mana la yanfa'uni yang tidak akan bermanfaat kepadaku hatta atrakahu sehingga aku meninggalkannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, a'udzu, saya berlindung bika kepada Engkau, min ilmin, dari ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Pertanyaan kedua, lantas ilmu yang mana yang akan tidak bermanfaat bagi saya, sehingga kalau saya tahu ilmu yang mana tidak bermanfaat akan saya tinggalkan? Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pertanyaannya, ilmu yang mana yang tidak bermanfaat? Inilah keraguan. Fastamarrat hadhihi al-fiqratu hatta kataba ila hadrat Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Fastamarrat, maka terus menerus hadhihi al-fiqrah, pikiran ini, hatta kataba, sehingga dia menulis ila hadrat Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, kepada hadrat Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, istifta'an, seraya meminta fatwa, wasa'ala, dan dia bertanya kepada Imam Ghazali masaila, beberapa masalah, waltamasa, dan dia memohon, meminta nasihatan, nasihat, wa du'an, dan doa. Qala wa in kana musannafatu syekhi kal ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawab masail, لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات حتى تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. وإن كان, dan dia berkata, وإن كان, walaupun telah ada musannafat syekh, beberapa karya Syekh Ghazali kal Ihya, seperti kitab Ihya Ulumuddin dan selain kitab Ihya, tashtamilu, meliputi ala jawab masalah ini, untuk menjawab masalah saya. Lakinna maksudi, tetapi maksud saya, ayyaktub syekh, agar menulislah Syekh Ghazali hajati, kepada hajatku, fi warqatin, di dalam beberapa lembar,
takunu ma'ya akan bersamaku muddat hayati selama hidupku. Wa amalu dan aku amalkan bima sesuatu fiha di dalam kitab itu, dalam lembar-lembar itu, muddat umri sepanjang umurku insyaallah ta'ala. Sebagai seorang murid, pikiran itu terus menghantui sang murid. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang dia terbesit dalam hati. Oleh karena itu, untuk menemukan jawabannya, dia menulis surat pada gurunya Syekh Muhammad Ghazali untuk memberikan nasihat, untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap kegelisahan yang menyelimuti, yang menghantui dia. Itulah gambaran seorang santri. Seorang santri walaupun dalam konteks zaman sekarang gelarnya lebih tinggi dari gurunya, dari ustadznya, dari kiainya, maka seorang santri hendaknya tidak boleh lepas hubungan batiniyah dengan sang guru. Jika ada masalah-masalah, pada khususnya dalam urusan hati, hendaklah seorang santri meminta petunjuk, meminta nasihat kepada sang guru, khusus kepada sang kiai. Jangan karena Anda punya gelar doktor atau profesor meninggalkan gurunya yang mengajari kita alif, ba, ta dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang santri harus tetap dimanapun dan kapanpun dia berada punya alaqah batiniyah, hubungan batin, hubungan kejiwaan dengan gurunya pesantren, dengan orang-orang pernah mengajarkan ilmu kepada diri pesantren. Oleh karena itu, murid Imam Ghazali walaupun dia sudah menguasai disiplin, berbagai disiplin ilmu, dia tetap butuh kepada sang guru, sehingga dia menulis surat meminta nasihat untuk menjawab kegelisahan yang menghantui. Walaupun katanya kitabnya Imam Ghazali sudah luar biasa banyak, ada kitab Ihya, ada kitab macam-macam, ada kitab Bidayatul Hidayah, ada kitab yang lain, berbagai puluhan kitab sudah ditulis, tetapi sang murid ini menulis surat pada gurunya khusus agar supaya bisa jawaban itu ditulis dalam berlembar-lembaran dan dia akan menjadi pedoman hidupnya, pedoman dalam menjalani kehidupan dunia ini. Luar biasa ya, seorang ilmuwan intelektual, tetapi karena dia masih butuh punya hubungan dengan gurunya, dia menulis surat khusus. Menulis surat khusus kepada Ghazali. Jawabannya pun juga dia minta ditulis dalam bentuk surat, bentuk lembar-lembaran, sehingga itu yang akan dijadikan pedoman dia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini sepanjang umur. Oleh karena itu, kita sebagai santri tidak boleh pas hubungan batin dengan guru kita, dengan orang-orang yang pernah mengajarkan kita, walaupun mereka sekarang ada secara kualitas keilmuan, kualitas gelar masih di bawah kita. Tidak boleh, tetap kita harus ada tawadhu kepada gurunya. Bukan hanya guru yang hanya mengajarkan kita kuliah, tidak, tetapi guru-guru yang telah mengajarkan berbagai disiplin, mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan matematika, mengajarkan IPA, mengajarkan IPS, yang lain, semuanya itu adalah guru kita. Oleh karena itu, ketika Imam Ghazali mendapatkan surat permintaan dan permohonan nasihat dari gurunya, fakataba asy-syaikhu hadhihi risalata ilaihi fi jawabi, maka menulislah Syekh Imam Ghazali hadhihi risalah, surat ini, ilaihi kepada muridnya,
fi jawabi, di dalam menjawab pertanyaan wallahu a'lam. Jadi kitab yang kita baca ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali sebagai respon dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan salah satu muridnya yang sudah alim, sudah intelektual, yang masih terdapat, masih mengalami kebimbangan, masih mengalami keraguan ilmu-ilmu yang mana yang bermanfaat kepada dia dan mana yang tidak bermanfaat, khususnya manfaat nanti setelah kehidupan dunia, itu di alam barzah, di alam kuburan, lebih-lebih ilmu yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Ini sekilas sejarah, sekilas muqaddimah, sejarah latar belakang mengapa kitab Ayyuhal Walad ditulis. Makanya judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Nah, jadi nanti insya Allah setiap hari kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal ini sebagai evaluasi diri bagi kita sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar, bagi khususnya yang masih dalam proses belajar, lebih khusus dan yang umum adalah para alumni, santri yang sudah mengoyong dari mencari kehidupan di masyarakat. Mari kita jadikan kitab ini sebagai evaluasi diri, sebagai nasihat diri, agar supaya kita bisa mengevaluasi ilmu yang mana yang bisa bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Demikian pertemuan hari pertama ini, mudah-mudahan akan istiqomah hingga akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.